Halo semuanya, nama saya Alwi Hussein, NIM 1522213, dan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai Lawang Raya. Desain yang berupaya sebagai regenerasi urban dengan sebuah mixed-use development untuk meningkatkan kualitas lingkungan urban di kota Bandung, tepatnya di Jalan Kebon Kawung. Desain Lawang Raya membawa dua tujuan dari SDGs. Yang pertama, SDG nomor 8, Decent Work and Economic Growth. Desain ini mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan adil. Yang kedua, SDG nomor 11, Sustainable Cities and Communities. Tujuan ini membangun kota dan permukiman manusia agar menjadi inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Lawang Raya ini menggunakan dua pendekatan desain utama, Transit Oriented Development dan Urban Experience. Dua pendekatan ini menempatkan kawasan transit tidak hanya sebagai simpul pergerakan, tapi sebagai ruang kota yang menawarkan pengalaman spasial dan juga sosial. Lawang Raya berlokasi di Jalan Kebon Kawung, tepat di sebelah timur Stasiun Bandung. Sebagai konteks, stakeholder yang berpengaruh pada lokasi ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama, sektor publik, dan kedua, sektor private. Pada sektor publik, yang pertama ada pemilik lahannya sendiri, yaitu Dishub, yang menggunakan lahan ini sebagai garasi Damri. Yang kedua, PT KAI karena lokasi ini tepat bersebelahan dengan stasiun Bandungnya sendiri. Yang ketiga, tentu saja pemerintah kota Bandungnya. Yang keempat, masyarakat lokal. Untuk sektor private, stakeholdernya ada developer real estate, investor, dan tim implementasi. Untuk regulasi mengenai intensitas ruangnya ada sebagai berikut. Di Kebon Kawung sebenarnya ada apa sih? Jika dilihat dari konteksnya, Kebon Kawung merupakan area yang ramai, heterogen, dengan interaksi sosial, ekonomi yang berlapis. Seperti yang saya sebutkan tadi, site ini juga bersebelahan langsung dengan stasiun Bandung sebagai simpul utama transportasi kereta. Selain stasiun, area ini juga diramaikan simpul transportasi lain, seperti bus, shuttle bandara, bahkan transportasi online, sebagai jalan utama penghubung ke Pasir Kaliki, Pajajaran, dan pusat kota. Lokasi ini juga dikelilingi permukiman padat, beberapa perkantoran, dan aktivitas komersial yang fluktuatif. Tersebar juga pedagang kaki lima dan usaha kecil-kecil yang hidup dari arus penumpang stasiun. Permasalahannya, di Kebon Kawung punya beberapa isu dan juga kebutuhannya. Yang pertama, kurangnya kualitas ruang publik, di mana ruang yang ada cenderung bersifat transit only, bukan ruang yang mengundang aktivitas sosial. Maka dibutuhkanlah fasilitas sosial ekonomi yang lebih baik, yang dapat mengundang masyarakat untuk menggunakan ruang publik tidak hanya sebagai tempat lewat, tapi sebagai tempat berkegiatan. Yang kedua, potensi site sebagai gerbang kota Bandung. Karena site ini berada pada koridor yang berfungsi sebagai pintu masuk penting menuju kota Bandung, yaitu stasiun kota Bandungnya sendiri. Fasilitas dan akses yang mendukung aktivitas transit diperlukan untuk mendukung kegiatan transit beserta aksesnya yang dapat memudahkan pergerakan penumpang. Isu ketiga yaitu disintegrasi antar moda transportasi umum. Kawasan ini memiliki beberapa moda transportasi, tetapi tidak adanya koordinasi ruang tersebut. Maka diperlukanlah integrasi moda transportasi umum dengan kawasan sebagai sebuah sistem yang menyatukan semua moda transportasi dalam satu kawasan yang terorganisir. Dari semua itu, Lawang Raya berupaya untuk meningkatkan kualitas pada aspek sosial, untuk mengaktifkan interaksi sosial, fungsional, untuk memposisikan sebagai simpul mobilitas yang memperlancar arus pengguna, dan ekonomi, untuk meningkatkan aktivitas ekonomi lokal melalui komersial, hospitality, dan layanan masyarakat. Dari sini, Lawang Raya akan membawakan sebuah konsep bernama Bandung in Layers, menjelajahi kota Bandung tanpa keliling seluruh Bandung. Konsep ini berupaya untuk memfasilitasi masyarakat untuk bertransit dan bergerak cepat selagi menikmati pengalaman di kota Bandung tanpa keliling seluruh kota Bandung. Poin penting pada konsep ini, pertama ada transit oriented, di mana memanfaatkan lokasi strategis di koridor aktif sebagai pusat pergerakan. Boulevard sebagai penghubung dengan ruang kotanya, komersial eksploratif sebagai sarana menjelajahi aktivitas yang khas Bandung, lalu masa yang teras sharing pada podiumnya, dan yang terakhir adalah elemen Art Deco untuk meningkatkan identitas estetika yang terinspirasi dari bangunan heritage di kota Bandung.
Konsep ini akan membawakan 3 fungsi: komersil, transit, dan hospitality. Gambaran konsepnya akan seperti gambar ini. Pertama, mari bahas meshingnya terlebih dahulu. Meshingnya terdapat 2 jenis, podium dan juga tower. Podiumnya akan terlihat terasering dan berfungsi sebagai komersil yang tentunya eksploratif, dan juga tower yang akan berfungsi sebagai hotel. Pada bangunan ini juga terdapat fasilitas parkir yang luas, yaitu di gedung parkir di belakang bangunan dan juga di basement sebanyak 2 lantai. Seperti pada poin konsep sebelumnya, konsep ini terhubung langsung dengan ruang kota melalui pertama boulevard yang menghubungkan langsung jalur pedestrian dari ruang kota ke bangunannya sendiri. Di boulevard ini akan diramaikan dengan pedagang kaki lima dan juga pedagang UKM lainnya untuk meningkatkan kualitas aktivitas sosial ekonominya. Konsep ini juga berfokus pada transit dengan memiliki halte di depannya, lalu connecting bridge yang menghubungkan bangunan langsung dengan jembatan stasiun. Konsep ini juga menggabungkan stasiun dengan bangunannya sendiri melalui satu sirkulasi yang sama. Gerbang masuk akan bersama di gerbang masuk stasiun yang sudah ada, lalu gerbang keluar akan berada di bangunannya sendiri, sehingga sirkulasi stasiun dan sirkulasi bangunan menjadi satu sirkulasi yang sama. Untuk zonasi vertikalnya terlihat pada konsep potongan sebagai berikut. Zona UMKM di bagian bawah berhubungan langsung dengan boulevard dan ruang kotanya. Di lantai 2 terdapat pusat oleh-oleh sebagai anchornya, dan connecting bridge yang terhubung langsung dengan stasiun Bandung berada di lantai 2. Lalu lantai 3 food court sebagai anchornya. Lantai 4 ke atas akan menjadi lantai hotel, di mana lantai 4 berupa fasilitas umum hotel dan lantai 5 sampai lantai 10 berupa kamar hotelnya sendiri. Untuk gambar kerja yang sudah direncanakan akan seperti ini. Berikut adalah side plan-nya. Secara overall sudah dijelaskan dari konsep sebelumnya. Selanjutnya adalah rancangan lantai 1. Di sini bisa lihat lebih detail sirkulasi dan pergerakan yang terhubung langsung dengan stasiun Bandung atau ruang kota lainnya. Melalui boulevard, satu sirkulasi utama dengan stasiun Bandung, halte, drop-off, dan lain-lain. Pada lantai 2, sudah disebutkan tadi pusat oleh-oleh sebagai anchornya dan disupport oleh tenan-tenan umum lainnya. Dan di lantai ini juga akan menyambung langsung dengan stasiun melalui connecting bridge yang juga terhubung dengan gedung parkir. Di lantai 3 akan berfokus kepada food court dengan tenan-tenan makanannya dan juga terdapat green roof di bagian depannya. Lantai 4 merupakan lantai untuk fasilitas umum hotel, ada restoran coworking space, gym, kolam renang, dan juga multipurpose hall. Untuk denah kamar hotelnya seperti ini. Untuk kamar hotel sendiri akan disediakan 3 jenis. Kamar standar berukuran 18 meter persegi, kamar superior berukuran 22 meter persegi, dan kamar deluxe berukuran 30 meter persegi. Dan untuk basement 1 akan digunakan sebagai parkir mobil khusus untuk pengguna hotel, dan terdapat juga underground bar untuk mendukung hospitality beserta aktivitas stasiun Bandung. Dan di basement keduanya akan menjadi parkir mobil untuk umum beserta ruang utilitas bangunan. Ini untuk gambaran rancangan potongannya yang lebih detail, bisa lihat sebagai berikut. Berikut tampak yang juga direncanakan, bisa lihat juga fasadnya, hubungan dengan ruang kota, dan lain-lainnya. Membahas utilitas, bangunan ini memiliki 3 core utama, dengan 3 fungsi yang tujuan utamanya berbeda. Yang pertama, di sebelah kiri ada core untuk komersil dan juga servis, dan ruang utilitas khusus komersil di bagian bawahnya. Dan yang sebelah kanan ada core untuk hotel, dan juga ruang utilitas hotel khusus hotel di bawahnya. Terakhir di bagian belakang untuk core gedung parkir yang terdapat lift dan juga tangga kebakaran lainnya. Untuk distribusi air lebih detailnya bisa lihat sebagai berikut. Bangunan ini menggunakan sistem pemanfaatan grey water, di mana air hujan dan air buangan wastafel atau shower bisa digunakan kembali melalui treatment air di bagian basement lantai 2 dan digunakan kembali sebagai flush pada toilet. Selanjutnya diagram distribusi listriknya. Sumber listriknya menggunakan 2 sumber, yang utama berasal dari PLN sendiri dan yang kedua sebagai sumber tambahan berupa solar panel. Diagramnya bisa lihat sebagai berikut. Gambar berikut adalah alur distribusi HVAC. Untuk sistem struktur bangunannya, bentang baloknya sendiri bervariasi dari 6 meter, 8 meter, hingga 10 meter. Untuk material strukturnya sendiri menggunakan beton bertulang. Untuk kolomnya sendiri bervariasi, ukurannya dimulai dari 45
cm x 45 cm hingga 77 cm x 80 cm. Untuk baloknya juga bervariasi tergantung dengan bentangnya, dengan balok tertinggi berukuran 75 cm. Berikut adalah gambar detail dengan potongan prinsip flat roof, potongan prinsip drainasenya, dan potongan prinsip board pile. Jadi, kesimpulannya, proyek ini menjadi jawaban atas rendahnya kualitas ruang publik di kawasan dengan mentransformasikan ruang yang sebelumnya bersifat transit only menjadi ruang antara yang aktif dan berorientasi pada aktivitas sosial melalui kehadiran boulevard, ruang UMKM, dan area publik yang mengundang interaksi. Berada pada koridor strategis sebagai gerbang kota Bandung, bangunan ini merepresentasikan identitas kota bagi pendatang dengan rancangan ekspresi Art Deco Bandung klasik dan juga rancangan ruang yang melibatkan budaya khas Bandung seperti melewati pedagang UMKM. Selain itu, proyek ini mengatasi disintegrasi intermodal transportasi dengan menghadirkan sistem ruang yang menyatukan stasiun, jembatan penghubung, halte, jalur pedestrian, dan kendaraan dalam satu pengalaman spasial yang terintegrasi, menjadikan kawasan ini bukan sekedar titik peralihan, melainkan destinasi urban yang hidup.